Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa syafi'ina ومولانا سيدنا محمد وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم يا ربنا إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا. اللهم يا ربنا ارزقنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت. أما بعد, kita lanjutkan belajar kita dengan Imam Ghazali dengan kitab Ayyuhal Waladnya. Saat ini kita sudah sampai kepada apa yang disampaikan Imam Ghazali tentang tawakal. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fid dharain amin ila anqal. Wa sa'altani anit tawakkuli, wahai anakku, engkau bertanya kepadaku tentang tawakal. Bahasa secara lafaz menyerahkan diri kepada Allah. Engkau bertanya tentang tawakal, wahai anakku, wa huwa antas tahkima, untuk kau kokohkan i'tiqadaka, keyakinanmu billahi, kepada Allah Ta'ala, fima wa'ad, atas apa yang Allah janjikan. Memperkuat keyakinan akan apa yang Allah janjikan, yakni maksudnya adalah ta'taqidu, engkau berkeyakinan anna ma quddira laka, apa yang Allah tentukan sebagai jatah laka untukmu, saya silu ilaika, akan sampai kepadamu, la mahalata, mau tidak mau. Kalau sudah itu jatahmu, tidak ada yang bisa menghalangi, akan sampai kepadamu. Yakin janji Allah. Wa in ijtahada kullun man fil alami, kalau seandainya orang seluruh dunia itu ijtahada, berusaha, semua yang ada di semesta ini berusaha, ala sarfihi angka, untuk menjauhkan itu darimu, enggak akan bisa. Ini keyakinan luar biasa. Bangun keyakinan di dalam dirimu jika sesuatu sudah dituliskan oleh Allah untukmu, manusia sebanyak apapun tidak akan bisa menghalangimu. Begitu sebaliknya, jika Allah menjauhkan sesuatu darimu, dengan upaya apapun kau tidak akan bisa mendekatkan sesuatu itu kepadamu. Wa ma lam yuktab, dan apa yang belum Allah tuliskan, Allah yang tidak tuliskan untukmu, Allah yang tidak tuliskan, annahu laka, sesungguhnya itu adalah untukmu, lan yasila ilaika, tidak akan sampai kepadamu. Wa ma lam yuktab, yakni apa yang telah Allah tentukan, tidak, lam yuktab, tidak dituliskan untukmu. Fi'il mudhari' itu kalau sudah ketemu lam jazm, maknanya menjadi fi'il madhi, ya. Ini ada fi'ilnya, fi'il mudhari' itu kan mestinya mustaqbal, ya. Tapi kalau misalkan lam menjadi madhi maknanya. Sama, ada fi'il madhi menjadi maknanya mustaqbal. Ketemu apa?
Idza. Kalau sudah ketemu idza, mustakbal. Idza jaa Zaidun. Zaid datang belum? Belum. Lam ya'ti Muhammadun. Zaid datang atau tidak? Tidak datang. Sudah berlalu kisahnya. Ya. Jadi fi'il mudhari' maknanya madhi kalau sudah ketemu lam. Telah tidak ditentukan untukmu. Lan yasila ilaika, tidak akan sampai kepadamu. Wa in sa'adaka, biarpun membantumu jami'ul alami, semesta. Kalau sudah ini bukan untukmu, tidak akan bisa sampai kepadamu. Nah ini perlu membangun keyakinan begini. Kalau itu jatahku, gak akan lari kemana. Sudah jatahku. Kalau bukan milikku, biarpun aku usaha kayak apapun, tidak. Sehingga di dalam usaha nanti ada keseimbangan antara usaha dan keyakinan. Pincang pun bermasalah. Usaha tanpa kontrol tawakal nggak karu-karuan, bisa melanggar Allah. Atau tawakal yang nggak benar dimarahi oleh Rasulullah. Harus ada usaha, keseimbangan. Ada seorang pada zaman Nabi masuk ke masjidnya Rasulullah, ontanya dilepas begitu saja. Nabi lihat ini orang aneh. Ontamu kenapa tidak kau ikat? Ya Rasulullah, aku serahkan kepada Allah, tawakal kepada Allah. Nabi tegur, ikil fatawakal, ikat dulu baru tawakal. Usaha dulu baru tawakal. Tawakal motor pinggir jalan, kuncinya dipasang. Tawakal, serahkan kepada Allah. Hilang 2 menit. Nah, akan tapi di saat kita berusaha harus punya keyakinan, tawakal. Wa idza azamta, ini ada dulu. Tawakal ala Allah, serahkan kepada Allah. Jadi tawakal palsu kalau orang tidak memulai dengan usaha. Nah ini tawakal meyakini bahasanya kalau sudah ditentukan untuk kita, milik kita. Kalau bukan, bukan. Sehingga nggak ada istilah susah. Dalam persaingan bisnis, tak taunya barang dagangan yang seharusnya aku ambil, diambil oleh orang. Apa? Yang di hati seorang mutawakil, yang orang punya tawakalan dalam hati. Ya memang bukan jatah saya, mau gimana lagi? Bukan jatah saya, barang dagangan seharusnya jatuh ke saya. Tak taunya orang lain yang beli, bukan jatah saya. Tapi ada rezeki nomplok, ya Allah ini tidak saya duga-duga. Begitu. Jadi membangun ketawakalan ini luar biasa, penting. Apalagi seorang thalibul ilmi yang Imam Haddad menyebutkan di dalam dakwah tamahnya tentang bagaimana kita di dalam membekali diri di dalam berdakwah itu ternyata bekal hati yang kuat, percaya kepada Allah. Sehingga nggak ada ustadz itu takut makan itu. Habib Ali Jufri kata, kalau ada seorang juru dakwah masih takut, apa yang dimakan esok hari ya nggak pantas berdakwah. Bagaimana kita mengajari keyakinan kepada Allah, sementara kita belum yakin kalau janji Allah, wa min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada yang merayap di atas bumi kecuali sudah dijatah oleh Allah rezekinya, dan bukan main-main. Allah Maha tahu tentang hambanya. Lah sejauh mana tawakal kita ini? Apalagi orang yang menempatkan dirinya di tempat yang katanya dia dekat kepada Allah. Ustaz, ahli ibadah. Apalagi pakai gelar ahli toreko. Ahli toreko kan sufi seharusnya. Masih bingung urusan materi, urusan makan, urusan kehidupan. Ini pendidikan hebat dari Imam Ghazali. Ngaku tasawuf, bingung dia. Besok makan apa? Dan ini harus diyakini, bukan sekedar cerita di sini. Harus bangun dengan keyakinan. Yakin sesungguhnya. Sudah jatah. Dari Allah nggak akan kemana, pasti datang kepadaku. Itu tawakal. Ini berlaku dalam segala hal, pasrah kepada Allah. Di dalam urusan dakwah dan seterusnya. Di dalam urusan perjuangan. Apalagi urusan dunia.
Harus dibangun keyakinan kalau bukan milikku tidak akan datang kepadaku. Kalau memang jatahku tidak akan kemana. Berat ini. Tapi harus dirasakan. Harus kita berlatih. Sehingga anak-anak yang nanti bakal berdakwah di sana sini, jangan khawatir. Allah akan menjamin. Allah akan memberi jalan. Tapi bekalnya harus. Bekalnya ini yang disampaikan oleh Imam Ghazali. Tidak tamak dunia, tidak bangga dengan dunia, tidak biasa dengan kesederhanaan. Enggak capek hidup. Ustadz baru bisa ceramah sebulan 4 kali saja sudah gaya mikir merek jamnya apa, HP-nya harus ganti, naudzubillah. Ya awas ente. Ya, itu biasakan dengan kesederhanaan. Apa yang Allah berikan syukuri, kalau tidak punya jangan maksakan. Sulit loh dakwah ini, enggak main-main ya. Harus. Was'altani 'anil ikhlas. Oh. Tawakal belum ada. Gimana menjadi seorang murid yang sesungguhnya? Was'altani 'anil ikhlas, kau bertanya tentang ikhlas. Wa huwa yaitu an takuna a'maluka, hendaknya amal-amal itu kulluha semuanya lillahi ta'ala, untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa la yartahu qalbuka. Wa la yartahu qalbuka, jangan sampai yartah, merasa nyaman, qalbuka, hatimu, bimahamidin nasi, dengan sanjungan manusia. Perlu belajar. Kalau baca kitab mah enak. Siapa yang enggak senang disanjung, jujur? Siapa yang enggak senang disanjung? Nabi mengajarkan kalau ada orang menyanjungmu di mukamu, lempar mukanya dengan debu. Karena sesuatu yang menyanjungmu menjerumuskanmu. Tapi karena apa? Menikmati orang disanjung. Dan sanjungan pun bukan dilarang ternyata. Nabi pernah menyanjung. Tetapi orang yang disanjung ini loh, yang selamat seperti apa? Sanjungan bukan sesuatu yang dicari. Tapi sanjungan bisa jadikan bahan untuk bersyukur. Dikatakan Masya Allah, Pak Haji dermawan. Alhamdulillah saya bisa jadi dermawan. Bukan menikmati sanjungannya, akan tapi bahan untuk evaluasi. Orang bahlul pun dibilang Masya Allah ini orang alim. Bangga dia. Oh, orang pinter nih, Masya Allah. Biarpun bahlul, dia nomor 1 bahlulnya. Jadi sanjungan itu Masya Allah. Biarpun coklat, sudah tidak karu-karuan, itu dibilang oh Masya Allah manis, itu sudah senang dia. Model bisa enggak karu-karuan. Ada orang disanjung. Sanjungan itu memang menghibur, tapi menjerumuskan. Sehingga kita menyanjung itu sendiri pun harus tahu waktu, siapa yang disanjung, kapan menyanjungnya, di mana tempatnya. Dimana? Wala yartah, tidak merasa nyaman, senang. Qalbuka, hatimu, bimahamidin nasi, dengan sanjungan manusia. Tidak merasa senang. Waduh, gimana ini? Perlu menjelentrehkan tidak merasa senang itu. Bukan berarti tidak senang, tetap senang. Akan tapi, di saat dia mendapatkan sanjungan, langsung yang dikoreksi hatinya. Berarti tidak menikmati. Jangan seperti orang bahlul tadi. Disanjung, iya, siapa dulu. Padahal bohongan tadi. Senang nih, bohongan senang. Disanjung, mana sanjungnya bohongan. Karena dia adalah bahlul ya. Makanya di saat ada sanjungan dari seseorang, jangan merasa hatimu senang. Maksudnya apa? Terlena dengan itu semuanya. Lah kemang kok ahli ibadah disanjung, Masya Allah ini ahli ibadah. Loh gimana tidak? Mau ahli ibadah kok. Ini adalah orang baik, orang soleh insya Allah. Alhamdulillah adzharul jamil wa satarul kabih. Minta, ya Allah, segala puji bagimu yang telah menampakkan yang baik, menutup yang jelek-jelek. Jadi rasa senang itu ada, cuman jangan diturut rasa senang dengan
Berbangga lalu lupa bahwasanya itu semua dari Allah. Nah ini makna rasa senang, tidak senang itu gimana? Bukan tidak senang disanjung, semuanya senang disanjung. Karena sanjungan sesungguhnya kembali kepada Allah kalau orang faham. Gimana maknanya tidak senang disanjung itu? Nabi disanjung dan tidak marah disanjung oleh Hasan bin Thabit. Para sahabat Nabi disanjung, sanjungan. Akan tapi yang dimaksud tidak senang dengan sanjungan itu di saat dia disanjung tidak terlena. Akan tapi justru sanjungan itu dijadikan bahan koreksi. Mungkin seorang merasa malu. Mohon maaf. Orang dititipi duit sama orang. Dititipi uang sama orang. Suruh bagi-bagi. Di saat bagi-bagi kelihatan orang, dia yang dermawan kan? Hah? Ada satu orang tolong kasih bagi-bagi duit. Taruh duit, 50 juta. Setiap orang bagi. Orang bilang dia dermawan. Berani enggak dia berkata di depan yang ngasih duit? Iya, saya dermawan. Berani enggak itu? Diketawai sama yang ngasih. Nih, ente ini yang duit aneh. Ngasih aneh ente mana? Pantaskah kita di depan Allah mengatakan, iya ya Allah, saya telah berbuat. Bahkan lebih aneh lagi kalau ada orang disanjung sesuatu yang dia tidak dimiliki. Mohon maaf, ini contoh tidak baik. Tapi boleh contohkan. Tapi ada enggak orang menerima itu? Di toilet ngantri. Setelah ente keluar dari toilet, orang yang masuk langsung ngomong, parfum nomor 1. Ajib. Kira-kira ngomong apa ente? Ente dulu masuk toilet, kemudian ente keluar. Setelah itu giliran orang berikutnya mengatakan, ajib parfum nih. Buatan mana ini? Allah. Apakah ente berkata, siapa dulu orangnya gitu? Hari ente sakit ente. Kalau benar kebaikan ada padamu, lihat. Jadi tidak sempat senang itu, tidak sempat menikmati. Tapi orang senang disanjung karena dia bisa melakukan kebaikan, wajar. Tapi tidak sempat menikmati karena dikembalikan kepada Allah. Kalau itu memang betul ada padanya. Jika tidak ada, gimana bisa senyum dia? Dia dibilang begitu langsung cemberut dia. Kayak tadi di toilet katanya wangi tadi. Dia tahu dirinya tidak wangi. Masa langsung bangga? Enggak. Sama, kalau engkau disanjung dan itu ada padamu, kembalikan kepada Allah. Seperti orang yang dikasih duit tadi, ngasih duit tadi. Enggak perlu. Iya, alhamdulillah. Saya bisa dermawan, bisa ngasih bantuan. Sebelahnya yang ngasih, berani ngomong gitu? Nggak bisa, hanya orang gila kalau ngomong gitu. Maka maksudnya tidak senang dengan sanjungan, tidak sempat menikmati itu semua. Tapi jadikan bahan renungan tafakur. Tafakur, dia mikir, merenung. Baik. Wala tubali bimadhammatihim. Di saat dicaci dan diolok tidak peduli. Ini perlu waktu, proses dan upaya untuk bisa orang tidak marah, tidak merasa nyesel di saat direndahkan sama orang, diolok sama orang. Imam Ghazali mengajak mikir kita di saat kita diolok sama orang. Tapi dengan pikiran itu gampang, faham. Tapi giliran diolok kok kita masih marah ya. Coba. Kalau ada orang mencaci kita dan mengolok kita. Tinggal kita ngelihat. Kita sejelek yang ia duga atau tidak. Misalnya, oh ini dasar pendengki, suka gunjing. Kerjaannya ke tempat-tempat haram. Kita diolok begitu. Kalau orang sadar tinggal nengok dirinya sendiri. Kalau iya, kalau tidak, kalau iya dia melakukan seperti itu. Oh memang iya, mau gimana lagi? Masa aku harus marah? Memang saya seperti itu.
Kalau ternyata kita tidak seperti yang dia duga, dia tinggal ngomong, oh dia nggak tahu. Saya nggak seperti itu, saya tidak pernah ke tempat itu. Nggak ada alasan untuk marah di saat kita diolok dan dicaci. Kalau orang mengolokmu jika itu benar, kenapa kamu marah? Wong benar begitu. Kalau ternyata kamu tidak seperti itu, ya tinggal berkata saja, oh dia nggak tahu saya. Selesai. Nggak ada kesempatan untuk marah kita. Itu adalah pendidikan secara lahir, tapi prakteknya susah. Orang sudah hitam, biarpun dia hitam, dibilang dasar hitam, marah dia. Padahal dia hitam. Marah dia. Padahal tahu. Mestinya dia tidak marah, karena dia tahu memang hitam, mau gimana lagi. Nah ini, menata hati itu seperti itu. Tapi berat, ini berproses. Walau balik kau tidak peduli dengan apa olokan orang. Dibilang ini, dibilang itu, enggak. Saya hanya berbuat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman yang namanya riya itu ada sebabnya. Ada dalam buku Abadikan Amal, dalam CD yang sudah beredar. Abadikan amal dengan ikhlas. Yang perlu kita perangi adalah riya, yang sangat halus sekali. Wa'lam, ketahuilah kata Imam Ghazali, anna riya, sesungguhnya riya itu yatawalladu, akan lahir dari min ta'zimil haqqi, dari pengagungan manusia. Jadi munculnya riya itu dari sanjungan manusia. Sanjungan manusia. Pujian manusia. Pengagungan dari manusia. Wa ilajuhu, gimana cara memerangi riya itu? Sebab definisi ringkas yang bisa sampaikan, riya adalah membesarkan amal di mata orang. Kalau ujub membesarkan amal di mata diri sendiri. Ikhlas adalah ingin amal kita dianggap oleh Allah. Kalau ingin amal kita dilihat orang, namanya riya. Kalau kita melihat amal kita sendiri, namanya ujub. Ilaju, untuk menghilangkan riya, antarahum, kau melihat mereka. Musakhorina, mereka adalah hamba-hamba yang tunduk. Tahtal qudrati, di bawah kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Tahsabuhum, kau anggap mereka itu kal jamadati, seperti makhluk-makhluk benda mati. Fi adami qudrati isalir rahati, dalam hal tidak bisa menyampaikan ketenangan. Wal masyaqqati, dan juga tidak bisa memberikan kesusahan. Ini litakhlusa, agar engkau bisa terbebas min muraatihim, dari muraahnya mereka. Muraah itu pamer kepadanya. Waduh, ini pendidikan dari Imam Ghazali. Coba. Kalau kita menganggap mereka, kita anggap jamadat. Bisakah tembok menyanjung kita? Tidak bisa. Sudah anggap saja. Bukan meremehkan, tidak. Demi keselamatan hati kita, jangan menganggap mereka itu ada. Nggak ada orang riak dari tembok. Hei tembok, lihat nih, akan nyumbang 200.000. Hei tembok. Nggak ada. Manusia. Dan memang dengan manusia itu repot, urusan dengan manusia. Menggunjing dengan manusia. Riak dengan manusia. Nggak ada orang gunjing sendiri di kamarnya. Atau dengan meong, tetangga kita itu begini, nggak ada. Dengan manusia. Riak pun adalah dengan manusia. Nggak ada orang riak sama aku. Waduh, ini lagi dilihat kambing nih. Aksan, Allah. Ambil dilihat kambing. Oh, masih dilihat sama kambing. Tidak ada. Manusia. Karena kita telah menganggap manusia bisa menyampaikan kebaikan kepada kita, mengirim kejahatan kepada kita. Wa mata tahsibuhum, dan kapan engkau menduga mereka dzawi qudratin, sebagai yang punya kuasa, wa iradatin, kemauan, lan yab'ud anka riya'u, maka riya tidak akan jauh darimu. Allah. Ini cara lain Imam Ghazali untuk menjauhkan kita dari riya. Bagaimana kita menganggap mereka itu adalah seperti makhluk yang kita yakini mereka itu adalah musakhkhar, tunduk di bawah perintah Allah.
Tunduk, mereka melakukan apa saja ikut perintah Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak bisa menyampaikan kebaikan secara sesungguhnya dan mereka juga tidak bisa menghalangi satu malapetaka secara sesungguhnya. Mereka seperti itu. Kal jamadat. Ini repot gimana mau? Nah, kalau sudah seperti itu hebat, kamu baru masuk bab ikhlas. Sehingga dia ada tidak ada sama. Dalam gambaran lain, berbuatlah baik di depan selain manusia. Gimana bentuk ibadahmu? Dibalik ini. Kunci kamarmu cetek, tidak ada yang tahu, nggak ada kamera. Gimana sholatmu? Hanya kan sholat. Kalau sholatnya nggak bisa sama dengan yang di luar tadi, riya. Berarti kita tidak bisa menyamakan manusia dengan kamarku yang ini. Jadi kalau sudah sholat di masjid, Allahu Akbar, panjang sholat. Tapi di kamar, nah ini riya. Makanya termasuk di dalam bab lain Imam Ghazali mengajari kita atau menghilangkan riya itu adalah menganggap manusia seperti barang-barang benda mati. Kalau maksudnya menyamakan sudahlah. Jadi di saat kau sholat di depan manusia dengan benda mati sama, kamu bisa ikhlas sudah. Kalau kamu bisa melakukan sholat 20 rakaat di depan orang, kemudian kamu bisa melakukan 20 rakaat di saat kamu di kamar, ya benar itu. Sehingga ternyata memerangi kemaksiat, keriaan pun ternyata dengan cara seperti itu. Contoh, orang di masjid kalau sholat teriak, pengen dilihat orang. Wah, ada calon mertua ini. Allahu Akbar. Miring. Khusyuk. Rokaatnya ajib. Dia sadar loh, saya kok sholat gak begini. Untuk menguji saya itu bisa ikhlas enggak sholat di kamar lebih lama dari ini. Kalau di kamar bisa seperti itu, berarti insya Allah masih ikhlas itu. Biarpun ada mertua gak akan terpengaruh. Biarpun ada tetangga gak. Tapi kalau ternyata di kamar, makanya sholat di depan orang bisa jadi sholatnya Pak, jadi imam panjang banget. Kalau lagi sholat sendiri, bab riya di situ kata Imam Ghazali rahimahullah. Sehingga dalam bab riya kita tidak boleh menuduh orang lain masuk bab riya. Sebab riya urusan hati, nggak ada yang tahu. Kadang orang terlihat riya, tapi untuk memerangi riya bukan karena ingin riya, maka jangan suka menuduh orang lain riya. Riya adalah urusan Allah, bukan urusanmu dengan manusia, tapi urusanmu dengan Allah. Tapi riya adalah urusan hatimu sendiri. Jangan mengatakan orang lain riya. Bukan tugas kita mengatakan orang lain riya. Sebab riya itu tidak boleh untuk menunjuk ke orang, tapi tunjuk ke sini. Kalau ikhlas ya mungkin orang ini ikhlas. Itu ada orang nyumbang masjid atau pondok. Anggap saja nyumbang pondok Al-Bahjah, tidak tahu berapa jumlahnya. Tak tahunya pesan kepada asatidz di sini, tolong Ustaz. Tolong Ustaz, nah ini. Dia nyumbang, datang bawa mobil, nyumbang ke pondok, tahu-tahunya ngadep ke kantor. Saya nyumbang Ustaz, tapi tolong syaratnya. Apa syaratnya? Setiap majelis Sabtu sama Ahad tolong diumumkan kalau Pak Haji ini telah nyumbang. Ikhlas waria? Iya. Yang tidak pernah dengar pengajian Buya. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
tidak bisa. Kita tidak boleh menilai orang sebagai orang riya. Belum tentu orang yang terlihat riya itu hakikatnya riya. Karena rupanya orang itu nyumbangnya adalah 100 juta, hanya pengen diumumin 5 juta aja deh. Saya nyumbang 100 juta, tolong tapi Ustaz umumkan bahasanya saya nyumbang 5 juta. 95 jutanya disimpan. Berat itu, coba. Nyumbang 10 ribu dibilang 200 rupiah. 200? Salah tulis tuh, komplain. Saya nyumbang 10 ribu, bukan terus. Ada orang memerangi riya itu dengan macam-macam cara. Bahkan diantaranya lihat. Ada orang memerangi riya itu dikisahkan pada zaman dahulu. Jadi pedagang. Rupanya jadi pedagang hanya pengen nolong orang. Dia melihat di situ kampung orang fakir semuanya. Atau tidak membuka warung, membuka toko. Cuman dia sudah menghafal datanya orang yang ada di situ. Data orang di situ. Tanya dia jualan. Setiap si fakir yang belanja pasti dikurangi harganya. Beras harga 4.000, 6.000 dijual 4.000. Enggak kerasa, sak yang dikasih pun enggak sadar. Jadi memberikan diskon pelan-pelan, tidak ada yang tahu. Padahal belanjanya beras juga 4.000, tapi dia berani menjual 4.000, mungkin 3.000 karena dia pengen sedekah. Cara macam-macam. Sedekah sir, nurunkan harga. Ini yang beli orang fakir. Kalau perlu ibu, perlu yang mana lagi? Aduh minyak goreng, harganya 12.000. Ibu punya duit berapa? Aduh, saya pengen setengah kilo aja. Duitnya berapa? 8.000. Sudahlah ibu tambahi sedikit. Nanti insya Allah saya kasih 1 kilo. Berapa nambahi? Gak punya duit lagi. Sudah ngutang boleh. Nambah berapa? Nah, berapa ratus yang mana ada tambahannya biar saya ada untung. Nah, padahal harganya belanjanya 10.000. 200. Tidak apa-apa tambah 200. Untung saya itu insya Allah. Tambahnya 200. 8.200. Belanjanya 10.000. Dipikir sama yang beli. Ini ada macam-macam. Makanya sedekah saja pamer, jejer orang. Ini juga biasa banyak sedekah sembunyi. Ada orang jualan, berapa harganya? Ada orang mungkin butuh sekali, orang fakir butuh. Jual barang harganya 50.000 sudahlah. Boleh saya tawar? Boleh. Berapa? 60.000. Harga 50 tawar 60.000. Atau diberi saja lah. Berikan pertolongan kepada seseorang. Atau mungkin langsung aja, gak usah ditawar. Itu sudah ada sedekah, karena ngerti ini harganya berapa, langsung tidak usah ditawar. Karena dia tahu misalnya harganya berapa? 5.000. Cuman dia nawarkan berapa? 6.000. Kita beli. Seolah-olah murni transaksi jual beli. Ternyata kita diam-diam membeli sambil memberi sedekah sirri tersembunyi. Banyak cara yang dilakukan para ulama. Ada sedekah di malam hari, sedekah tidak disembunyikan. Dan menceritakan sedekah pun ada caranya. Dan kadang menjadi sunnah untuk memberi contoh yang lainnya. Maka dilakukan oleh Imam Ali bin Abi Thalib kalau sedekah 4 cara. Imam Ali. Kalau punya duit dibagi 4. Karena pengen diterima, tidak tahu yang bagian mana yang diterima. Kalau tidak ini. Jadi kalau punya duit dibagi 4. 1/4 siang hari diberikan siang hari, 1/4 diberikan waktu malam. 1/4 diberikan sembunyi, 1/4 diberikan di saat terang-terangan. Malam hari sedekah, siang hari juga sedekah, sembunyi sedekah, terang-terangan sedekah. Disanjung oleh Al-Quran. Alladzina yunfikuna bil-laili wan-nahari sirran wa alaniyatan. Disanjung oleh Al-Quran. Baik, ini adalah masalah luar biasa. Kemudian ikhlas sendiri halus. Urusan juru dakwah dan sebagainya. Gimana dakwah cari duit kemarin? Amplop. Kalau terlintas di benakmu harapan untuk itu semuanya rendah. Mana ketulusanmu dalam berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala? Tapi ingat, damai riya itu tersembunyi. Nilai sanjungan, kadang orang tidak mau dikasih duit dalam ceramah.
Mestinya lahir adalah itu ikhlas, tapi bisa saja itu paling riaknya orang. Dia itu tidak mau dikasih duit karena Pak lisyuhrati. Seperti kata Imam Haddad. Janganlah tarud syahwati wa syuhrati wala ta'khud bi syahwati. Jadi kalau ada rizki, pemberian dari orang, jangan kau tolak lisyuhrati. Pengen disebut sebagai orang paling ikhlas. Wah, ustadz paling ikhlas. Lah kok tahu? Ceramah enggak usah dikasih duit. Sak kampung masyhur dia ustadz ikhlas. Sanjungan dia enggak ikhlas juga di situ. Hati-hati. Apa yuk? Makanya ini pelajaran yang enggak ada hentinya terus. Memerangi penyakit-penyakit hati seperti itu. Baik, sampai di sini dulu. Semoga Allah berikan pada kita keikhlasan, ketulusan. Makanya dalam perjuangan, jangan berbuat karena manusia. Berbuat karena orang tua boleh, tapi harus karena Allah juga. Berbuat baik karena guru boleh, tapi harus karena Allah juga. Baik. Insyaallah. Soal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Buyan. Apakah boleh menjadikan Al-Quran wirid dengan dua niat? Yang pertama niat zikir dan yang kedua niat membentengi diri dari segala kejahatan. Apa? Membaca Al-Quran? Menjadikan Al-Quran wirid dengan dua niat. Yang pertama niat zikir dan yang kedua membentengi diri dari segala kejahatan. Menjadikan Al-Quran wirid itu sendiri boleh, dan itu anjuran. Imam Nawawi dalam kitabnya, yambahi ayyakuna alaka fi kulli yawmin wirdan minal Quran. Jadi hendaknya kita punya wirid dari Al-Quran. Hendaknya kita punya wirid dari Al-Quran. Wirid itu apa? Suatu kegiatan yang kita lakukan dengan rutin. Jadi kan wirid Al-Quran. Setiap hari satu juz atau dua, seberapa. Hendaknya kita seperti itu. Masalah niatnya mungkin yang dipertanyakan. Bolehkah niat untuk tahassun? Nabi mengajarkan waktu kita baca Falaq bin Nas, Mu'awwidhataini, untuk menjaga dari godaan-godaan setan. Itu untuk apa satu lagi? Tahassun, untuk jaga diri sendiri. Untuk zikir bisa. Quran adalah zikir. Kalau Al-Quran semuanya zikir. Membaca Al-Quran berzikir. Ada masalah, boleh. Niat-niat yang diperkenankan itu semuanya. Bahkan dua niat itu yang menjadikan sesuatu yang semula tidak diperkenankan jadi diperkenankan. Seorang haid baca Al-Quran semula tidak boleh. Tapi kalau baca ayat Al-Quran yang di situ ada himbauan tahassun atau tahsin atau zikir boleh. Jadi malah kebalikannya. Apalagi yang dalam keadaan wajar. Dalam keadaan yang semula tidak boleh pun menjadi boleh. Gara-gara niat tersebut. Allah a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Awal Buya, bagaimana cara kita melihat banyak sekali para ustadz-ustadz yang tadinya pernah mondok kemudian pulang ke rumah, dia tidak bergerak dalam dunia dakwah. Cara kita untuk mengingatkannya gimana Buya? Khususnya untuk kalangan dari orang awam ataupun santri, mengingatkan mereka Buya. Kemudian yang kedua, bolehkah membayar fidyah dengan uang Buya? Yang pertama bahwa banyak kita punya potensi-potensi yang terpendam. Ternyata sampai di rumah tidak punya kiprah. Nasihat tidak cukup. Nasihat tidak cukup. Akan tapi bagaimana membawa mereka. Enggak cukup nasihati, ayo maju, ayo maju. Sebelum kita nasihati dia, Rasulullah sudah nasihati dia. Balighu anni walau ayah. Nabi sudah ngajak, apa perlu nasihat kita? Tapi sekarang perlu mengajak mereka untuk bisa maju berjuang. Kita perlu motivator-motivator. Sebab mereka itu kadang
Tidak maju itu karena tidak ada yang mengajari untuk maju. Di pondok mah hebat, dia hafal ini, hafal itu. Diskusi ini, diskusi itu. Padahal bisa dia, tapi sampai di rumah tuh bingung. Mau memulai, tidak bisa. Sudah itu dia harus punya kebutuhan ini itu. Kerja, hilanglah ilmunya. Dan juga kadang bertemu dengan dua kendala yang sering kami sampaikan itu. Sering saya sampaikan. Dua kendala ini kadang-kadang ustadz itu, calon ustadz jadi mandek. Yaitu tawadhu yang tidak pada tempatnya. Sama kalau ada orang menongol di bendung, alias hasud. Sehingga tawadhu yang tidak pada tempatnya menjadikan, sebetulnya dia pengen cuman karena tawadhunya itu salah. Aduh gak enak, masih ada kiai sepuh kayak tadi itu. Gak enak. Atau dia mau mencoba saja sudah ditempeleng sama orang di bendung, sedek. Itu orang kemarin sore macam-macam. Ini loh. Yang harus kita beri pemahaman mereka itu, kalau ini penyakit di dalam dunia dakwah ini, makanya harus ngerti. Tidak semua orang mau loh ngajak orang dakwah itu. Pengen kayak iblis tuh, aku paling bagusnya di kampung ini. Ngajak orang nggak mau. Biar saya aja lah, muftinya saya aja, yang lain bahlul. Makanya bagaimana Nabi menghimbau alangkah besarnya pahalanya orang mengajak. Ada satu ustadz dia nggak pernah berfungsi di masyarakat, nggak pernah berkiprah di masyarakat. Kita angkat, kita dapat pahala. Makanya di sini lembaga pengembangan dakwah ini adalah yang mandek-mandek itu yuk kita gugah. Kita masuk kampung sana, masuk kampung. Semangat, ayo maju. Suruh beri kesempatan tuh, ada mimbar sana, ada masjid sana. Nggak gampang dakwah itu. Ilmu banyak belum jaminan. Dan tidak semua orang langsung terima. Tapi kalau ada yang ngasih motivasi, yang ngajak, menjembatani, mudah. Jadi tidak cukup kita memberi nasihat, iya. Tapi setelah nasihat itu harus dicari dong, sebabnya kenapa kalau dia tidak maju. Apakah karena di masyarakat tersebut mengganggu, kayak ada orang nongol mentung, atau di dalam dirinya itu salah memahami makna ketawaduan. Cermati dulu apa sebabnya dulu. Mungkin kita bisa duduk dengan dia ngobrol. Aduh gak enak ada kiai. Oh ini gak enak ada kiai sepuh. Ini gara-gara gak enak sama kiai sepuh akhirnya gak mau ngajar. Nunggu kiainya mati. Sambil doain kadang-kadang, kapan kiai mati ini biar gantian saya. Ini kan kurang ajar nih. Kemudian sisi lain yang harus kita perhatikan, kadang tidak pernah ditanamkan di pondoknya sendiri. Biasa hidup sederhana. Sehingga keluar dari pondok itu pikirannya adalah ngumpulin uang. Kadang prinsipnya itu bisikan setan. Kalau mau jadi ustadz itu jadi kaya dulu. Biar gak ngerepoti orang. Punya motor, punya mobil kan enak kemana-mana. Wah ini kalimat hakin urida bihal batil itu. Itu kalimatnya benar tapi maksudnya iblis itu jelek itu. Kalimatnya mah hebat kalau kita punya kemampuan, dakwah tidak ngerepoti orang, kalau perlu ngasih duit, bagus enggak? Ya bagus. Ini kalimat bagus. Tapi setan tuh masuk ke sini tuh untuk jerumuskan agar orang ini apa? Ngumpulin duit. Belum tentu jatahnya dia punya duit seperti itu. Enggak punya motor, sampai kerja 10 tahun beli motor enggak dapat. Keburu nikah, anaknya 6. Akhirnya enggak dakwah, sudah habis lah. Setan senang. Prinsipnya tetap kita harus cukup dulu biar enggak gerengek sama orang. Kalau masalah merasa cukup enggak usah gerengek sama orang, enggak usah dengan itu semuanya, tapi dengan keyakinan. Dengan biasa, dengan hidup sederhana, enggak mikir bajuku kayak apa, mobilku kayak apa, itu enak hidup. Enggak perlu ngerengek di tangannya orang ini, biarpun kita enggak mampu, enggak akan ngerengek karena kita mau. Kita punya hati yang kaya. Ini kan yang beliau tengok. Ente harus punya bekal kaya yang sesungguhnya, kaya hati. Pergi kemana? Ke Irian Jaya, ke Sulawesi, ke ini, kaya hati. Enggak usah pusing. Enggak usah gaya-gayaan pakai jam mobil, apa baju. Yang penting menutup aurat, selesai. Allah tidak akan biarkan kalian semuanya. Nah ini seperti ini yang menjadikan problem. Di saat orang berdakwah menjadi orang mandek. Kadang dipendung di ini. Sehingga banyak kita menemukan santri. Hebat santri itu. Dulu Bahtul Masail jago. Latihan ceramah juara 1. Artinya ketemu tapi kampungnya kampung hasut semuanya. Boleh ada orang maju. Sehingga setahun kemarin cerita rebutan siapa khotib Hari Raya Idul Fitri.
Tahun berikutnya rebutan siapa jadi ketua DKM-nya. Tahun berikutnya rebutan siapa ketua yayasannya. Tahun berikutnya ini di masjid kayak begini, waduh ruwet ini. Nggak bisa maju di situ. Ini beri motivasi. Ayo maju, bismillah. Itu jangan ragu jika ada orang lebih besar darimu. Dakwah itu bukan urusan dunia. Dakwah itu pangkat di hadapan Allah. Dan dakwah itu beban di atas kepala kita. Kalau kita punya 1000 orang, berat. Tiba-tiba ada orang mau mengambil 500, alhamdulillah ringan. Jadikan kita senang jika ada kawan dalam berdakwah. Kalau sudah kita marah, pastikan. Kalau kita sudah marah dengan juru dakwah yang sama dengan kita, akidahnya, pasti ada kedengkian di hati kita. Urusannya fulus nih. Imam Nawawi dalam kitab Tibyannya coba. Kita kan mendidik orang. Pengennya baik. Lah tak taunya kok ada orang bisa baik tanpa kita. Intinya kan sudah baik. Kalau ada orang baik tanpa kita, mestinya yashkur. Bersyukur. Tapi enggak. Awas ya, kamu jangan ngaji di sana loh ya. Cukup dengan abah, nanti insya Allah manfaat. Jangan kemana-mana. Memang sebagai murid ada adab. Jangan kemana-mana dulu kalau kalian belajar. Kecuali dengan izin. Supaya tidak nyakiti gurumu. Ya itu adab. Tapi seorang guru itu harus legowo. Ada orang tiba-tiba nyantri di sana. Nggak usah pusing. Alhamdulillah nyantri. Nah ini loh kalau sudah hati ketemu enak. Hatinya tertata enak. Tapi kalau hati dikuasai dengan kedengkian susah. Makanya bentungin anak-anak santri. Anak-anak alumni pondok baru nongol. Nggak nongol-nongol. Padahal mereka potensi-potensi. Sampai kita pernah suatu ketika naik kendaraan, disupirin sama sopir mobil. Dia itu hafal Alfiyah Ibnu Malik. Mengajar Fathul Mu'in 6 kali. Ngajar 6 kali. Kita aja belajar sekali. Ngajar 6 kali. Saya tanya beberapa nazam dan Alfiyah, ngasih menghafal. Sampai dia ngomong, iya bu ya. Saya itu jadi begini nih, jual pernik-pernik. Aduh, apa saya salah setting ya? Oh bukan apakah kira-kira saya salah setting? Bukan kira-kira, pasti ente salah setting ente. Sekarang di saat mau kita tarik susah, karena apa? Dia menikah dengan seorang wanita yang sudah mengetahui dirinya adalah seorang punya usaha. Jadi urusannya duit. Kalau seandainya ente sebagai ustadz orang mau nikah denganmu, ya memang atas dasar ustadz enak ente. Dia ngerti ustadz gak punya gaji tetap, ustadz sering pergi, ustadz urusannya dengan orang, dari awal sudah paham dia. Ente ngumpulin duit dulu, katanya orang menikah dengan ente karena dia asal punya duit. Nggak bisa dia tirakat. Jadi banyak santri seperti itu, kasihan kita. Kasihan tidak maju-maju. Dan juga ada di antaranya sebagian pondok hanya mau mendidik, memberi ilmu saja, tidak pernah mengarahkan selanjutnya. Dan itu yang tidak boleh terjadi di pondok kita ini. Sehingga wasiat dari Habib Abdullah Baharun juga pesan, justru di saat santri-santrimu itu sudah mulai jadi, itulah yang harus lebih dekat kau ikat. Karena apa? Sudah jadi jangan malah dilepas. Diberdayakan dong sebagai programmu. Kita cari ikan untuk dibawa ke rumah. Ada orang miara ikan giliran gede, taruh di laut, sakit ya. Jadi santri mulai bisa, ini semakin diikat. Kenapa? Ini potensi untuk berjuang. Dan hampir tidak ada pondok yang mendata ini semuanya. Pergi, keluar. Makanya kita sudah data semua anak-anak yang keluar, kita pikir. Ustaz, ada kita punya majelis umana, tim-tim yang memikirkan gimana perkembangan santri-santri selanjutnya. Dari pihak kita pun harus memikirkan anak-anak seperti apa. Kita beri bekal ilmu cukup, iya, tapi setelah itu bagaimana cara berjuang yang benar harus. Susah berjuang itu gak gampang. Karena tidak ada pembimbing itu, benturan sedikit saja langsung mengkerut kayak bekicot. Kapok sih. Akhirnya tertanam di hatinya kebencian, dengki, musuhan sama orang. Nggak bisa jadi ulama. Ini harus dibimbing. Kebanyakan seperti itu. Makanya ayo kita gali potensi.
Kami senang kalau ada orang pondok-pondok lain, alumni-alumni, hafal Quran, kemudian bisa ngerti bahsul masail fikih, terus bergabung dengan kita, nikmat, ayo. Kita atur dong. Ini tidak usah susah kita, sudah pinter masuk ke sini, tinggal ngecas. Tinggal ngechat. Ini termasuk prinsip kita itu gali potensi. Kita nggak usah didik dari nol. Kalau ada orang potensi dari luar mau bergabung, dia siap karena Allah mau bergabung dengan kita, ayo bergabung. Ibaratnya kita itu kalau pengen punya mobil hijau, nggak usah kita bikin pabrik mobil, kelamaan kita onderdilnya ininya cak. Bikin aja pabrik cat di samping pabrik mobil. Kalau ada mobil keluar, langsung dicat hijau, beres. Gitu kan. Kita beri motivasi, ini rambu-rambu dakwah, cara dakwah. Kita pengen sebenarnya sadar alumni-alumni itu untuk itu. Makanya kita mencoba ngasih motivasi di sana, sini, dan sebagainya. Cuman tidak banyak yang tersentuh dengan motivasi itu. Hanya terkagum waktu dikasih motivasi. Iya, betul. Tidur lagi. Betul, tidur lagi. Baik. Motivasi itu adalah untuk membangkitkan. Berbeda kalau sudah motivasi kerja. Aku pasti bisa. Dipraktekkan tuh di luar. Usaha begini-begini. Tapi urusan dakwah dikasih motivasi, tidur lagi. Santri-santri banyak. Kita kan pernah beberapa tempat tuh, Ustadz alumni biar bangkit dan sebagainya. Ngantuk. Kita perlu nih, semangat, ayo. Tidak harus dari Al-Bahjah, mungkin dari alumni sana. Punya bakat apa? Saya gini. Sambil menambah ilmu, ayo di sini terus. Bisa kita sebar sana sini, hebat. Taib, yang lain? Fidyah. Fidyah boleh menurut mazhab Imam Abu Hanifah. Sama urusan fitrah. Menurut Imam Abu Hanifah, cuman fidyah menurut Abu Hanifah. Kalau ikut Abu Hanifah, boleh fidyah. Cuman fidyahnya harus ikut Abu Hanifah juga. Abu Hanifah fidyahnya adalah 1 sok. Ukurannya 1 sok sampai nisfus sok. Misalnya ada orang tua. Ada khilaf semalam. Ada orang tua, boleh diikuti. Ikut timbangannya Abu Hanifah. Kalau ikut timbangan Syafi'i ya boleh sajalah. Cuman kita harus ikhtiyat, hati-hati. 1 mud menurut mazhab Imam Syafi'i. Bahwa mengatakan 1 sok atau nisfus sok. Jadi boleh menurut mazhab Imam Abu Hanifah adalah boleh diganti dengan uang. Termasuk zakat fitrah. Menurut Imam Abu Hanifah boleh diganti dengan uang. Ayo, yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Gini Bu ya, sebenarnya bagaimana batasan kita memuliakan alat-alat belajar? Contohnya seperti buku, Apa kalau pernah dengar kalau buku itu kalau misalkan darurat boleh ditaruh di bawah asal ada alasnya, itu bagaimana? Terus yang kedua, gimana kalau meja itu dijadikan sebagai tempat duduk atau alas pijakan? Terus sebenarnya apa ada alasan tertentu kenapa kita harus memuliakan alat-alat tersebut? Kemudian yang berikutnya, gimana caranya membangun kesadaran santri untuk berbahasa Arab? Karena akhir-akhir ini kebanyakan dari kami banyak yang tidak menggunakan bahasa Arab, Bu ya. Syukron. Masalah memuliakan alat buku, memuliakan itu itu bukan dengan action, tapi kesadaran di hati kita bahwasanya sesuatu itu adalah mulia. Kalau action bisa lupa. Orang itu kalau meyakini bahwasanya kitab ini adalah mulia, mulia sudah. Dan dengan penuh keyakinan karena ini ada ilmu di dalamnya, maka secara otomatis nggak usah pakai komando, dia tidak akan meletakkan di sembarang tempat. Karena dia dengan sadar hati mengontrol semuanya, refleks kalau sudah urusan hati. Tapi belum punya ada kesadaran kalau ini adalah sesuatu yang mulia, ya perlu ingatkan.
Sehingga kalau seandainya sambil nggak sengaja gini, nusuk kitab sambil ngobrol, itu pasti secara otomatis Quran paling atas. Karena yang kontrolnya itu jalan. Biarpun sambil ngobrol, kalau ada buku di bawah sih nggak nyaman. Karena apa? Securus dengan. Dikatakan makruh kalau meletakkan Al-Quran sama dengan kaki. Bahkan sebagian mengatakan haram, sebagian mengatakan makruh. Kalau kita menjulurkan kaki ke Al-Quran, hukumnya haram. Kalau dengan sengaja merendahkan, hukumnya murtad. Meletakkan saja tanpa ada niat merendahkan, hukumnya makruh. Tapi kalau kita menjulurkan sesuatu ke arah tersebut, menjadi haram. Kalau niatnya merendahkan, hukumnya murtad. Jadi kalau misalnya kitab tidak ada tempat lain lagi, ya gimana lagi? Saya gendong bayi. Masa bayi dibanting lalu kitabnya diambil. Ini gimana? Oh. Tidak sampai derajat haram. Asalkan tidak ada niat untuk merendahkan. Dan tidak di posisi yang menunjukkan, biarpun tidak niat, kalau di depan kaki, ditaruh di bawah kaki, berarti tidak niat merendahkan, tapi kan pekerjaan itu merendahkan. Apalagi taruh di bawah tempat duduk. Saya tidak niat merendahkan. Biarpun ini tidak niat di hati, tapi pekerjaan ini merendahkan. Tapi kalau masih di samping ini tergantung niat. Kalau niat yang merendahkan, haram. Bahkan murtad. Kalau itu Al-Quran. Jadi tidak layak seorang santri meletakkan bukunya di bawah. Atau membiarkan buku keleleran di bawah, ada kitab. Imam Zarnyudi dalam Ta'lim Muta'alim termasuk tanda penghormatan menghormati bangku. Bahkan jangan duduk di kursinya ustadz. Bangku yang biasa dipakai kitab jangan didudukin. Itu kan adab. Kenapa? Karena biasa digunakan untuk kitab. Sebab menjadi mulia karena biasa digunakan untuk kitab. Biarpun pada akhirnya di saat kitab tidak ada, kalau kita injak gimana? Bukan sesuatu yang haram, apalagi ada keperluan untuk ngambil lampu dan sebagainya, menjadi boleh. Tapi kalau orang tahu ini tempat kitab, lalu kakinya dinaikkan, haram jelas. Jadi adab. Dan ini perlu membiasakan. Jangan duduk di tempat untuk belajar. Ada bumi, kita duduk di bumi. Jangan di atas. Tapi kalau sudah kitab tidak ada, memang masalahnya tidak sampai derajat haram. Sebab ini bisa digunakan yang lainnya. Tapi kalau memang khusus untuk sesuatu tersebut, misalnya ada tempat Al-Quran yang sangat khusus, tidak bisa kecuali Al-Quran, kita duduki adalah haram. Jadi seperti itu, penghormatan itu penting. Naruh buku, ini menyusun, ini masalah ini. iPad dengan kitab, muliaan kitab. Karena iPad di saat ditutup nggak ada tulisannya lagi. Ya, itu adab. Harus itu adab. Ada tata krama. Sandarannya apa? Ya segala sesuatu yang urusannya dengan yang mulia harus kita muliakan dong. Baik, kemudian masalah membiasakan bahasa Arab ini harus ada memperbaharui ahad perjanjian. Kemarin kita coba konsen dengan beberapa anak yang ada di atas itu untuk bisa berbahasa Arab. Nanti ini setelah Syawal ini kita coba eksperimen sudah, tinggal nanti pelaksanaan untuk semuanya. Dan harus dengan ketegasan. Yang tidak berbahasa Arab pilihannya dua. Berbahasa Arab atau pulang ke rumahnya. Enggak ada istilahnya enggak bisa. Namanya ngomong kok latihan, salah tidak akan dimarahi. Dan tolong para asatid nanti tegas sekali dalam urusan ini. Harus berbahasa Arab semuanya. Gak ada istilah nyerah gak bisa. Kalau gak bisa, betul gak bisa, dimaafkan. Kalau gak bisa, dimaafkan. Harus ada di sini undang-undang kayak begini. Ada terhormat dong pondok nanti undang-undangnya. Nanti akan diatur sama bagian pendidikan, bahasa Arab harus setiap saat. Dan pendidikannya pun harus ada. Di kelasnya diajari dengan cara yang benar. Kurikulumnya juga kita rapikan. Dan harus ada. Dan memang pondok ini amanat ini. Pondok ini amanat. Maka siapapun yang tidak serius dalam mondok di sini lebih baik mundurkan diri. Sebab kita perlu orang yang punya himmah dan punya akhlak. Ini semuanya amanat. Yang membantu urusan semuanya, pembiayaan semuanya adalah amanat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau orang yang di sini tidak bertanggung jawab berarti kan enggak amanat orang tersebut. Tidur, melanggar, malas semuanya. Ya suruh pulang saja.
ke rumah bapak ibunya. Mungkin dia lebih bermanfaat bantu di sana. Dan ini demi kebaikan kalian semua, nak. Berbahasa Arab, bahasanya Nabi SAW. Mahabbah Nabi SAW. Kalian sadari kalau berbahasa Arab itu artinya kalian berucap dengan kalimatnya Nabi SAW. Huruf yang kau ucapkan ada pahalanya. Dan jangan sampai kita menertawakan orang yang bahasa Arabnya salah. Itu bisa termasuk jenis dosa yang besar tuh. Karena menjauhkan orang dari Nabi. Akhirnya orang itu malu berbahasa Arab. Gara-gara malu berbahasa Arab, dia malu niru Nabi SAW. Ada kadang-kadang temannya salah diketawain. Itu paling sombongnya manusia ini. Kalau ada temannya salah berbahasa Arab, kok nertawain paling sombongnya manusia. Koyok kayak sudah paling hebatnya dia. Gak ada boleh. Harus dibangun satu kebiasaan percaya diri dalam berbahasa Arab. Dan biasakan dengan niru nanti insya Allah. Niru ustaz-ustaz yang berbahasa Arab. Wajib nanti berbahasa insya Allah. Ya insya Allah. Ini adalah usulan. Peringatan buat para asatid juga agar digiatkan kembali bahasa Arabnya. Serius. Dan tolong niati karena Allah. Niat karena Allah. Niat karena Allah. Baik insya Allah ya. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waja'alakum minal ulama'i amin. Min du'atil mukhlisin. Tahir qulubana min nifaqi hasin fudan wal fahish. Tawil amar wa ta'ati sihat. Alif qulubana alif qulubana. Waj'al bainana bainakum mawaddatan sadiqatan mutawassilatan wa hifdhi wa zandan zalatan fi dunya wal akhirati. Habib Nafal. Fatihah. Alhamdulillah ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.